Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali melakukan penangkapan terkait pengembangan kasus korupsi perpajakan. Ketahuan menghabiskan dana desa senilai 500 juta rupiah untuk berbuat asusila bersama perempuan. Yaitu dalam hal ini yang berhubungan dengan pasal kerugian negara. Menurut Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi Pukat UGM Oce Mantril, langkah KPK menetapkan pasal suap dalam kasus korupsi dan Lady telah ditetapkan sebagai tersangka penerima suap oleh KPK pada Minggu 6 Desember 2020. Perkenalkan, nama saya Variati, program studi ahli jenjang S1 Kebidanan. Fakultas Keperawatan dan Kebidanan, Universitas Megariski Makassar. Perkenalkan, nama saya Nur Syam, program studi ahli jenjang S1 Kebidanan, Fakultas Keperawatan dan Kebidanan, Universitas Megariski Makassar. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang korupsi, Di mana kami akan mewawancarai beberapa pedagang dan beberapa mahasiswa yang ada di kota Makassar. Seperti yang kita ketahui, korupsi adalah sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak. Dan yang kita ketahui, korupsi adalah suatu bentuk ketidakjujuran dan tindakan pidana untuk keuntungan diri sendiri. Mari kita melakukan wawancara kepada beberapa pedagang dan beberapa mahasiswa. Let's go! Perkenalkan, nama saya Variati, saya mahasiswa dari Universitas Megariski Makassar. Saya program studi ahli jenjang S1 Kebidanan. Saya boleh tahu Ibu, namanya siapa Bu? Ibu Ros. Ibu Ros ya. Ibu tahu tentang korupsi? Ya, mengerti sedikit sih. Mengerti sedikit. Apa yang Ibu tahu tentang pengertian korupsi apa? Ya, penyalahgunaan wewenang kayak begitu kan. Penyalahgunaan wewenang. Ya. Menyalahgunakan ya kayak apa namanya ya. Pokoknya bukan menyalahgunakan wewenang lah, kayak jadi berdampaknya nanti sama masyarakat. Ya. Oke, baik Ibu, mungkin saya mau tanya sedikit lagi tentang apa yang Ibu tahu tentang bentuk-bentuk korupsi. Bentuk korupsi yang Ibu tahu apa-apa saja? Bentuknya yang bagaimana? Mungkin dengan misalnya ada keluarga yang dimasukkan dalam suatu Kayak asuransi begitu. ya, misalnya kayak dia sudah bekerja di suatu lembaga, kemudian dia memasukkan keluarganya untuk jadi pegawai di situ. Nah, kemudian ya, apa yang Ibu tahu tentang bentuk korupsi lagi? Ya itu kan sama dengan menyalahgunakan wewenang kan? Ya, itu sama Ya, dengan karena KKN ya. Ya, itu Ya, termasuk. merugikannya ya kayak yang mau kerja yang memang harus masuk enggak karena ada kayak KKN gitu, itu juga kan ya. Kemudian apa yang Ibu tahu tentang faktor-faktor korupsi? Apa yang menyebabkan korupsi seseorang itu melakukan korupsi, Ibu? Yang Ibu tahu? Mungkin karena faktor ekonomi kan, ekonomi, apalagi sekarang kan semua serba sulit. Ya itu nih, mungkin sekarang kan banyak orang yang menggunakan wewenangnya buat ibarat katanya menyalahgunakan gitu untuk mendapatkan pundi-pundi gitu tanpa memikirkan efek dampak yang terjadi ke depannya. Ya, benar sekali yang Ibu sampaikan bahwa faktor dari korupsi itu adalah pertamanya itu karena faktor ekonomi, di mana banyak orang-orang yang melakukan korupsi itu karena mereka malas untuk bekerja, kemudian mereka hanya ingin enak-enaknya saja, instan. Kemudian mereka berpikir bahwa dengan melakukan itu semuanya bisa mereka miliki. Menguntungkan bagi diri sendiri tanpa berpikir efeknya ke yang lain. Ya. Kemudian nilai-nilai dari korupsi mungkin saya bisa sampaikan sedikit ya tentang nilai-nilai dari anti korupsi.
yang saya tahu bahwa yang pertama itu adalah kejujuran. Nah, setiap orang itu harus memiliki kejujuran supaya mereka tidak melakukan korupsi di dalam, entah itu di dalam suatu lembaga masyarakat, di dalam kampus, atau di lembaga pemerintahan. Kemudian yang kedua yaitu tentang kepedulian. Nah, seseorang yang memiliki jiwa peduli maka dia akan melakukan segala tugasnya dengan lebih baik lagi ya. Kemudian disiplin. Nah, seseorang yang disiplin juga dia akan melakukan pekerjaannya dengan baik. Jadi dia tidak akan memanfaatkan kesempatan yang dia miliki. Kemudian yang bekerja keras. Nah, orang bekerja keras juga seperti mereka bekerja untuk mendapatkan apa yang mereka bisa dapat. Misalnya mereka melakukan tugasnya di kantor, jadi mereka bekerja mendapatkan upah, kemudian mendapat dengan upahnya itu mereka membeli apa yang mereka inginkan. Mungkin itu saja wawancara saya tentang anti korupsi. Apa yang menjadi tanggapan Ibu tentang itu? Ya masih kurang banyak orang yang bertanggung jawab, itu aja. Jadi mereka lebih mementingkan diri pribadi daripada dampak buat yang dirugikannya gitu. Kalau dilihat kan apalagi zaman sekarang ya, orang kayak menghalalkan segala cara gitu. Walaupun berdampak sama yang lain itu buruk, yang penting kayaknya untuk dirinya sendiri. Yang penting dia mendapatkan keuntungan ya tanpa memikirkan rugi untuk orang lain gitu ya. Dampaknya kayak gitu. Baik, terima kasih banyak Ibu untuk kesempatannya yang sudah diberikan untuk memberikan sedikit edukasi tentang anti korupsi. Ya. Semoga apa yang saya sampaikan boleh bermanfaat untuk Ibu. Mungkin Ibu boleh bagikan kepada keluarga Ibu atau orang-orang di sekitarnya Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Selamat siang. Oke, selamat siang Ibu. Perkenalkan, nama saya Variati. Saya mahasiswa dari Universitas Megariski Makassar. Saya prodi ahli jenjang S1 kebidanan. Kali ini saya akan mewawancara Ibu tentang pendapat Ibu tentang korupsi. Apa yang Ibu tahu tentang korupsi? Korupsi itu menurut saya seperti apa ya? Seseorang itu mungkin menggunakan uang yang berlebihan ya. Contohnya kayak di suatu perusahaan gitu ya. Contohnya satu perusahaan harusnya yang tidak sewajarnya, harusnya yang sesuai dengan dana, tapi tidak sesuai dengan dana yang dikeluarkan. Jadi itu ceritanya kayak lebih kayak penyalahan penggunaan dana lah, seperti itu kayak gitu. Oke, benar sekali Bu yang Ibu paparkan tadi bahwa korupsi itu adalah penyelewengan dana. Ya, mungkin saya jelaskan sedikit. Korupsi adalah sesuatu yang busuk, jahat dan merusak. Korupsi itu menyangkut tentang penyelewengan kekuasaan jabatan dan pemberian misalnya kayak menyuap kepada orang ya. Kemudian ada pun bentuk-bentuk dari korupsi adalah kerugian keuangan negara, ya. Kemudian suap menyuap. Nah, mungkin Ibu tahu tentang suap menyuap. Kemudian penggelapan dana dalam jabatan, kemudian pemerasan. Nah, pemerasan juga itu termasuk dari bagian dari korupsi. Ya. Kemudian benturan kepentingan dalam pengadaan. Misalnya ada pengadaan barang, dia melebih-lebihkan dari total yang sebenarnya ada. Ya, seperti yang kita tadi sudah sampaikan kan. Nah, adapun faktor-faktor dari penyebab korupsi itu ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor eksternal internal itu yaitu karena sifat tamaknya manusia, jadi serakah, mengambil yang bukan jadi haknya, bukan jadi miliknya. Nah, kalau faktor dari luar itu karena ada kesempatan untuk melakukan tindakan korupsi itu. Jadi karena dia juga mungkin lihat di seniornya mungkin ada melakukan korupsi, jadi dia ikut untuk melakukan korupsi. Nah,
dampaknya apa saja kepada kita sebagai masyarakat atau mungkin lingkungan, yaitu yang kepada ekonomi, yaitu penurunan produktivitas. Jadi orang tidak menjadi produktif lagi dalam melakukan pekerjaannya, seperti karena malas-malasan kan, jadi itu menjadi tidak produktif. Kemudian terhadap sosial dan kemiskinan, banyak orang-orang menjadi miskin karena melakukan korupsi, seperti misalnya bantuan dana untuk orang miskin, jadi diambil sama tidak tersalurkan. Ya, jadi tidak tersalurkan, jadi banyak dimakan oleh orang-orang yang di atas. Kemudian kepada politik, jadi banyak orang-orang dalam berpolitik itu mengambil hak-hak orang lain. Jadi mereka berpolitik untuk mengambil sesuatu yang menguntungkan dirinya sendiri. Kemudian dalam penegakan hukum, misalnya kayak dalam persidangan begitu. Jadi karena disuap, jadi dia bisa melakukan putusan untuk menguntungkan dia dan menguntungkan orang yang memiliki uang. Nah, kemudian terhadap pendidikan, mungkin pendidikan jadi menurun ya kualitasnya. Kemudian banyak anak-anak yang terlantar, tidak melanjut sekolah lagi. Nah, itu menjadi dampak-dampaknya dalam masyarakat. Kemudian ada nilai-nilai dari anti korupsi. Nilai ini adalah harus yang kita tanamkan supaya kita tidak melakukan korupsi, yaitu kejujuran. Jadi kita harus bersikap jujur dalam melakukan segala sesuatu. Kemudian peduli pada orang lain supaya tidak melakukan korupsi. Kemudian disiplin, dalam bekerja kita harus disiplin supaya tidak terjadi korupsi. Kemudian mandiri, jadi kita melakukan segala sesuatunya itu dengan mandiri, jadi tidak bergantung pada orang lain, karena kalau kita bergantung pada orang lain otomatis itu sudah menjadi celah untuk masuknya korupsi. Kemudian kerja keras, jadi kita bekerja keras untuk menghasilkan segala sesuatu untuk kita pakai. Kemudian sederhana, yaitu membeli segala sesuatunya itu yang kita butuhkan, tidak yang kita inginkan. Yang kita butuhkan dengan yang kita inginkan itu beda. Kemudian keadilan, jadi kita adil dalam segala sesuatunya. Nah, mungkin itu edukasi saya tentang anti korupsi. Apakah Ibu mengerti? Mungkin tadi saya mau garis bawah itu masalah yang apa namanya tadi itu yang dibilang sama kakaknya tentang saling peduli ya. Tapi saya rasa sih kalau di zaman era yang sekarang ini ya, mungkin jarang sekali nih kita temukan yang namanya saling peduli. Walaupun itu kita apa namanya ya, walaupun itu kita saling mengerti, sedangkan teman saja ini walaupun kita dekat sekali belum tentu bisa peduli sama kita. Jadi maksudnya mungkin yang kalau saya menurut saya yang digarisbawahi saja yang paling penting itu ya itu tadi bekerja keras, terus kejujuran, ya itu paling utama, kejujuran. Karena kalau kita sudah jujur dan sudah jadi maksudnya ya jujur dan bekerja keras, mungkin hal itu yang tidak akan terjadi. Tapi kalau dibilang masalah peduli, ya memang sih itu juga salah satu untuk apa ya namanya, untuk pacuan kita ke depannya ya. Tapi kalau dibilang masalah peduli mungkin itu kayak agak susah untuk dijalankan. Jadi menurut saya edukasinya yang seperti ini masalah untuk memajukan masalah ekonomi gara-gara korupsi ini yaitu kejujuran sama itu tadi apa sih namanya ya bekerja keras. Karena secara pribadi juga bekerja keras pun orang kalau memiliki kesempatan yang seperti kayak tadi pasti akan dia lakukan juga. Tapi kalau memang dia jujur ya mungkin bisa jadi dia tidak akan lakukan itu karena kesadaran terhadap manusia itu sangat kurang. Kebanyakan itu keilafan. Ya, benar sekali. Baik, terima kasih banyak kakak untuk edukasinya di sore hari ini. Saya mohon pamit. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik teman-teman, sekarang saya berada di Kompleks CV Dewi. Di sini saya akan melakukan wawancara kepada beberapa mahasiswa yang berada di Kompleks CV Dewi ini. Ayo langsung saja. Salah satu mahasiswa yang ada di kompleks ini dengan kakak siapa? Dengan Anugrah Kiansyah.
dengan Kak, panggilannya siapa? Kak Eki. Eki, ya. Dengan Kak Eki dari kampus mana Kak Eki? Dari kampus Universitas Muhammadiyah Makassar. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Nur Syam, saya dari program studi ahli jenjang S1 Kebidanan, Fakultas Keperawatan dan Kebidanan. Baik, di sini saya akan mewawancarai Kak Eki dengan judul korupsi. Baik, pertanyaan saya, apakah Kak Eki tahu itu korupsi menurut pendapat Kak Eki? Ya, menurut pendapat saya, korupsi adalah suatu kejahatan di mana kejahatan itu melakukan untuk kekayaan sendiri. Ya, betul. Ya, betul. Saya jelasin sedikit ya, Kak Eki. Korupsi adalah sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak. Berdasarkan kenyataan tersebut, seperti ada bentuk-bentuknya, seperti suap menyuap, gitu. Kemudian ada kerugian keuangan negara, kemudian ada perbuatan curang. Contohnya begini Kak Eki, biasa kan suap menyuap itu biasanya dilakukan dalam pemilihan politik. Untuk memilih ini dia menyuap untuk dapat dipilih. Di sini saya ingin bertanya kepada Kak Eki, apakah Kak Eki tahu mungkin tanggapan Kak Eki tentang korupsi yang ada di kota ini, di Makassar ini? Kalau menurut saya tentang korupsi yang ada di Makassar, sama halnya yang di dekat-dekat kompleks ini seperti Batua, di mana ada pembangunan puskesmas yang sampai sekarang belum jadi, sehingga di dalam itu ada anggota-anggota dewan yang menyalahgunakan dana, sehingga sampai sekarang bangunan tersebut belum terjadi. Oh iya, baik teman-teman, itu menurut Kak Eki ada salah satu bangunan di sini yang belum selesai. Baik itu termasuk korupsi ya teman-teman. Nah di sini juga ada faktor internal Kak Eki, yaitu di mana sifat tamak manusia yang kayak untuk dirinya sendiri, jadi dia melakukan korupsi karena mungkin dia kekurangan ekonomi. Nah disitulah biasanya orang-orang atau masyarakat kesempatan untuk korupsi. Di sini juga ada tentang kurangnya kuat menghadapi godaan. Orang yang dikorupsi itu kan dia kan kayak misalnya menggoda seseorang. Tapi kalau seseorang itu dapat digoda, mungkin dia akan melakukan korupsi itu juga. Tapi kalau misalnya masih kuat itu orang untuk menghadapi godaan itu, mungkin tidak. Kemudian juga ada dampak-dampak korupsi Kak Eki. Di sini ada dampak korupsi terhadap ekonomi. Yang pertama itu ada penurunan pendapatan negara dari sektor pajak. Kemudian juga ada meningkatnya hutang negara. Apalagi sekarang kan kita tahu tidak ditahu uang kemana, tiba-tiba banyak sekali hutang-hutang negara di Indonesia. Itu. Baik, mungkin itu saja Kak Eki yang bisa saya sampaikan. Mungkin menurut Kak Eki ada nggak tanggapan Kak Eki bagaimana? Apakah ada pemberantasan untuk korupsi ini, menangani korupsi ini? Ya, menurut saya untuk memberantas korupsi ini, saya ingin aparat-aparat keamanan di seluruh Indonesia atau khususnya untuk KPK untuk memperketat lagi keamanannya, memperdalam lagi data-data pembangunan seperti yang terjadi di Makassar ini ataupun yang di seluruh Indonesia, itu saja. Intinya korupsi itu kejujuran ya? Ya betul, kejujuran. Kalau kita jujur, pasti kita tidak akan melakukan korupsi itu. Baiklah teman-teman, itu tadi hasil wawancara saya dengan Kak Eki. Yang tadi sudah disampaikan Kak Eki, ada contoh-contohnya juga. Baik, mohon maaf bila ada salah kata. Saya mengucapkan terima kasih atas waktunya juga Kak Eki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di sini saya ketemu lagi dengan mahasiswa juga di kompleks ini. Baiklah, dengan kakak siapa? Ya, perkenalkan nama saya Arfi Jalil. Biasa dipanggil Arfi dari kampus UIN. Kata nama saya Muhammad Talwi, biasa dipanggil Alwi dari kampus Universitas di Makassar. Baik, sebelumnya Kak, perkenalkan nama saya Nur Syam, saya dari Universitas Mega Rizky jurusan ahli jenjang S1 Kebidanan. Baik Kak, di sini saya meminta waktu Kakak untuk mewawancarai Kakak, yaitu tentang korupsi. Menurut Kakak apa sih itu korupsi? Ya, menurut saya korupsi adalah suatu tindak tidak kejujuran lah, atau penyalahgunaan kekuasaan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
betul. Menurut kakak? Korupsi adalah sebuah perbuatan tercela yang dapat merugikan semua masyarakat. Iya betul. Di sini saya kasih contoh nilai-nilai anti korupsi dulu ya kak. Di sini ada nilai-nilai anti korupsi, yaitu yang pertama kejujuran. Pasti ya, orang pasti kalau misalnya tidak jujur pasti dia akan melakukan korupsi. Kalau dia jujur bakalan tidak akan melakukan korupsi. Yang kedua itu ada kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, dan kesederhanaan. Baiklah, saya ingin bertanya kepada kakak-kakak. Apa tanggapan kakak pada korupsi yang ada di Makassar ini, atau contoh korupsi yang ada di Makassar ini yang kakak tahu? Apa tadi? Contoh-contoh korupsi atau tanggapan kakak terhadap korupsi yang ada? Contoh-contoh korupsi di Ya, Makassar. boleh. Kalau contoh-contoh korupsi di Makassar itu mungkin dari umumnya dari pejabat saja yang tidak jujur. Kasus korupsi yang Makassar menurut saya ya bisa dilihat dari semua fasilitas yang ada, dari pengadaan-pengadaan yang ada. Kalau memang lintasnya kurang lebih dengan dana-dana yang tinggi. Baiklah Kak, di sini saya ingin bertanya bagaimana tanggapan kakak atau mungkin ada contoh korupsi yang ada di Indonesia ini? Ya, mungkin tanggapan saya itu dari korupsi di Indonesia itu adalah ketidakjujuran pemerintah dalam menanggapi suatu masalah. Dan contoh-contohnya itu kita lihat dari sekarang atau di ranah kampus lah, di mana kita lihat fasilitas kampus itu yang kurang memadai, dan mungkin begitu dari saya. Ya baik, dengan bagaimana? Korupsi Indonesia sangat meresahkan dan merugikan semua masyarakat Indonesia. Baik, bagus banget tanggapan dari saya. Baiklah Kak, saya ingin kasih tahu dampak-dampak korupsi, yaitu dampak korupsi terhadap ekonomi, di mana yaitu ada meningkatnya hutang negara. Kita ketahui tiba-tiba aja negara kita mempunyai hutang banyak dan kita tidak tahu kemana itu uangnya. Kemudian ada juga dampak korupsi terhadap sosial dan fungsi masyarakat, yaitu di mana mahalnya harga jasa dan pelayanan publik. Yaitu kita ambil contoh aja kayak bahan ekonomi, ketika mahal tidak tahu kenapa tiba-tiba mahal begitu. Kayak contohnya minyak kan naik drastis sekali harganya. Mungkin kakak untuk memberantas masalah korupsi ini bagaimana? Menurut saya untuk pemberantasannya itu mungkin dari orang yang memegang kekuasaan lah pastinya, dan mungkin dari penerus-penerusnya untuk generasi-generasi selanjutnya. Mungkin ada masukan atau saran-saran untuk yang orang-orang yang melakukan korupsi bagaimana Ya, Indonesia? Untuk saran-sarannya ya mungkin kalau diberi suatu amanah mungkin harus lebih jujur. Ya mungkin itu saja. Untuk kakak, untuk saran atau ada masukan untuk korupsi ini? Korupsinya jangan nanggung, bisa ditambah-tambah. Baik teman-teman, itu saya tadi penyampaian dari kakak-kakak semua. Saya simpulkan bahwa korupsi adalah sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak. Berdasarkan kenyataan tersebut, perbuatan korupsi menyangkut sesuatu yang bersifat amoral, yaitu sifat dan keadaan yang busuk menyangkut jabatan, instansi, atau aparatur pemerintah. Baik Kak, mungkin terima kasih, itu saja yang dapat saya wawancarai kakak. Baiklah teman-teman, itu tadi hasil wawancara dan tanggapan dari kakak-kakak semua. Mohon maaf bila ada salah kata yang menyinggung dari perkataan kami. Sebelumnya terima kasih untuk kakak-kakak telah berikan saya kesempatan untuk mewawancarai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi beberapa hasil wawancara yang telah kami lakukan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata atau perkataan yang tidak berkenan. Saya Nursyah. Saya Variati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop korupsi.